Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat nomor 35, yaitu surat Al-Fatir. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Pekerja atau Hari Karyawan, atau populernya disebut May Day. Semoga para pekerja, para karyawan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia meningkat kesejahteraannya dan mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dari masa-masa sebelumnya. Juga saya mengucapkan selamat kepada para asisten rumah tangga atau ART atau pembantu rumah tangga yang kini undang-undang tentang itu telah disahkan oleh pemerintah maupun DPR Republik Indonesia. Semoga dengan undang-undang tentang asisten rumah tangga ini bisa meningkatkan kesejahteraan para asisten rumah tangga maupun lebih bisa memanusiakan manusia yang berpredikat sebagai asisten rumah tangga. Juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia maupun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, melimpahkan rezekinya, melimpahkan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Juga semoga kita semuanya yang tengah menghadapi masalah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusinya kepada saudara-saudara yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya
dan menjadi sehat walafiat kembali. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi jailil malaikati rusula uli azni hatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsi fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasyud kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minasyama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa'anna tu'faqun. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, segala puji kepunyaan Allah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi, yang membuat malaikat utusan yang terbang dengan sayap 2 dan 3 dan 4. Ia menambah dalam ciptaan apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu yang menguasai segala sesuatu. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada manusia dari rahmat-Nya, tidak seorang pun dapat mencegahnya, dan apa saja yang ia cegah, tidak seorang pun dapat memberikan itu sesudahnya. Dan ia adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Adakah Khalik selain Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi?
tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana kamu dipalingkan? Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji, demikianlah arti dan makna surat Al-Fatir ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baiklah, sekarang kita masuk pada penjelasan dari ayat-ayat tadi itu. Penjelasan yang pertama adalah penjelasan pada ayat 1. Di sini Allah disebut dengan nama Fatir, berasal dari kata fatoro, artinya membelah atau memecah, dan berarti pula menciptakan pertama kali atau menjadikan sesuatu yang penting. Saya ulangi, atau menjadikan sesuatu yang paling baru atau yang pertama kali. Yang belum pernah ada sebelumnya. Boleh jadi yang dituju ialah terciptanya maddah, materi yang permulaan sekali, yang tersimpul di dalam makna asli kata fatoro, yakni membelah atau memecah. Dari akar kata itu digubah menjadi kata fitrah, artinya kodrat alam atau pembawaan sejak lahir atau sifat kodrat atau sifat asli yang menurut Quran suci sekalian manusia diciptakan atas fitrah itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fitrah ciptaan Allah yang Ia menciptakan manusia atas fitrah itu. Surat 30 ayatnya 30, yang oleh karenanya ayat itu diterjemahkan sebagai berikut. Kemampuan mengenal Tuhan, yang atas kemampuan itu Ia menciptakan umat manusia. Boleh jadi digunakannya kata fatir itu mengisyaratkan fitrah ini, yaitu adanya hubungan yang erat antara fitrah manusia dan fatir atau Tuhan yang menciptakan fitrah. Adapun gambaran malaikat yang mempunyai sayap itu terdapat dalam sejarah suci atau kitab Bible atau kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi janah atau sayap bagi malaikat itu
Sekali-sekali bukan berarti anggota badan seperti sayap burung yang digunakan untuk terbang mengarungi angkasa, melainkan suatu lambang, simbol kekuatan yang memungkinkan makhluk niskala atau malaikat itu melaksanakan tugasnya. Dalam bahasa Arab kata jannah berarti kekuatan, seperti bumi pepatah huwa ma'susul jannah, makna aslinya ia terpotong sayapnya. Artinya ia adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan, atau ia tidak bertenaga. Di sini malaikat dikatakan mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Mungkinkah atau boleh jadi ini mengisyaratkan jumlah rakaat dalam sholat wajib bagi kaum muslimin, yaitu 2 rakaat dalam sholat subuh, 3 rakaat dalam sholat maghrib, dan 4 rakaat dalam sholat duhur, asyar, dan isya. Dalam sholat manusia mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau berkomunikasi, berwawansabda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia dinaikkan rohaninya ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih luhur, ke tingkat yang lebih mulia. Manusia seakan-akan terbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sayapnya. Malaikat adalah sebagai perantaranya yang membawanya terbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayap malaikat berarti simbol atau isyarat dari jumlah rakaat di dalam sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu. Penambahan dalam ciptaan di sini boleh diartikan secara umum, yaitu ciptaan baru yang setiap detik, setiap saat terjadi di alam semesta ini. Atau boleh jadi ini mengisyaratkan bertambahnya jumlah orang yang terpilih yang harus dilaksanakan melalui Nabi suci Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, atau boleh jadi yang dimaksud penambahan dalam ciptaan ialah bahwa lambang kekuatan malaikat itu tidak hanya terbatas 2, 3, atau 4 saja, karena banyak sekali malaikat yang mempunyai kekuatan yang besar seperti malaikat Jibril yang dikatakan mempunyai 600 sayap. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.